Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Soliha. Di sini saya akan menjelaskan apa itu alkali dan alkali tanah. Selamat menonton. Pasti dari kita banyak sekali yang belum tahu alkali itu apa. Jadi, alkali adalah 6 unsur kimia dalam satu golongan bernama 1A yang berada pada kolom paling kiri tabel periodik. Unsur golongan alkali itu ada 6, yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Jika dilihat pada tabel periodik, terdapat satu unsur lagi pada bagian paling atas, yakni hidrogen. Namun, hidrogen tidak termasuk logam alkali karena merupakan unsur gas. Unsur yang telah kita ketahui tadi, mengapa bisa disebut dengan logam alkali? Karena reaksi yang timbul apabila terkena air membentuk alkali atau basa yang kuat menetralkan asam. Logam alkali dapat dengan mudah ditemukan di alam dan bercampur dengan unsur-unsur lain karena salah satu sifatnya yang sangat reaktif. Setelah tadi kita mengetahui apa itu alkali dan unsur-unsurnya, mari kita bahas tentang sifat logam alkali. Pertama, mudah dioksidasi dan reduktor yang kuat. 2. Energi ionisasi kecil. 3. Larutan encer logam alkali dalam amonia cair berwarna biru. Larutan ini adalah penghantar listrik yang lebih baik daripada larutan garam. 4. Mudah bereaksi atau sangat reaktif. Kelima, secara fisik, logam alkali memiliki penampilan berkilau loh seperti perak. Kemudian, masing-masing logam alkali juga memiliki warna nyala berkarakteristik yang berbeda-beda, yakni merah untuk litium, kuning natrium, ungu kalium, merah rubidium, dan biru cesium. Warna-warna ini digunakan sebagai indikator kualitatif dalam metode analisis modern untuk menentukan konsentrasi logam alkali dalam larutan air. Apa saja sih kegunaan logam alkali itu? Pertama, litium klorida sebagai pembersih aluminium. Yang kedua, litium metalik jika dikombinasikan dengan magnesium dan aluminium dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang yang sangat kuat namun sangat ringan. Yang ketiga, natrium klorida digunakan sebagai garam dapur. Yang keempat, natrium sebagai fluida perpindahan panas di reaktor nuklir. Yang kelima, logam alkali natrium murni digunakan dalam lampu uap natrium karena menghasilkan cahaya yang lebih efisien dibanding pencahayaan lain, serta menghaluskan permukaan logam lain. Yang keenam, kalium digunakan sebagai pupuk karena dapat menutrisi tanaman. Yang ketujuh, kalium hidroksida digunakan sebagai basa yang sangat kuat untuk mengatur pH berbagai zat. Yang kedelapan, uap logam cesium digunakan sebagai jam atom yang merupakan pengukur waktu paling akurat. Sekarang kita akan membahas apa itu alkali tanah. Alkali tanah termasuk ke dalam golongan 2A. Hal ini disebabkan logam-logam golongan A menghasilkan senyawa basa ketika direaksikan dengan air serta banyak ditemukan dalam mineral tanah. Lalu, unsur-unsur yang terdapat dalam alkali tanah yaitu meliputi berilium, magnesium, kalsium, barium, strontium, dan radium. Unsur-unsur alkali tanah ditemukan di alam dalam bentuk senyawa. Setelah kita tadi mengetahui apa itu alkali tanah dan unsurnya, sekarang kita akan membahas tentang sifatnya. Pertama, logam alkali tanah bersifat lunak, tetapi lebih keras dibandingkan logam alkali. Makin bertambah nomor atomnya, makin lunak juga logam tersebut. Yang kedua, dapat mengantarkan panas dan listrik dengan baik. Yang ketiga, mempunyai spektrum emisi dengan warna nyala yang khas. Kalsium berwarna merah keorenan, strontium berwarna merah tua, dan barium berwarna hijau. Keempat, oksidanya bersifat basa, bersifat reaktif tetapi kurang reaktif dibanding logam alkali. Makin besar nomor atomnya, makin reaktif logam tersebut. Yang kelima, sebagian besar senyawa alkali tanah sulit larut dalam air. Kelarutan logam alkali tanah bergantung nomor atom ion, logam, dan jenis ionnya. Yang terakhir, memiliki titik leleh lebih tinggi. Selanjutnya, kegunaan logam alkali. Pertama, berilium. Berilium digunakan untuk memadukan logam agar lebih kuat, massa yang lebih ringan. Biasanya paduan ini digunakan pada kemudi pesawat jet. Lalu, magnesium digunakan untuk memberi warna putih terang pada kembang api dan pada lampu beli. Selanjutnya ada kalsium yang digunakan pada obat-obatan, bubuk pengembang kue, dan plastik. Lalu, strontium digunakan sebagai senyawa karbonat biasa digunakan dalam pembuatan kaca televisi berwarna dan komputer. Dan yang terakhir ada barium yang digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan karena mampu menyerap sinar X. Lalu digunakan sebagai pewarna pada plastik karena memiliki kerapatan yang tinggi dan warna yang terang. Dan terakhir digunakan untuk memberikan warna hijau pada kembang api. Itulah tadi penjelasan tentang alkali dan alkali tanah. Semoga dapat dipahami ya.